Ayuhan netizen dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemarin sempat viral ada salah satu video kakek di mana kakek itu ngakunya menelpon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kakek ini gokil sekali. Si kakek gokil. Dia menelpon Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah penetapan hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah ada video terbarunya dan dia sudah klarifikasi. Alhamdulillah. Berikut ini teman-teman ya. Sebelumnya kita simak terlebih dahulu sebelum ia klarifikasi ucapan dia itu bagaimana sih sebelum dia mengklarifikasi. Begini ya, biar yang tidak tahu menjadi tahu dulu. Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kue kaya ngono. Lah makanya disalahke wong. Kakek gokil ini menelpon Allah. Setelah itu videonya viral. Mungkin ya ada apalah di balik semua itu. Akhirnya si kakek pun membuat pernyataan baru. Setelah dia mengaku menelpon Allah, ternyata ada videonya yang terbaru. Begini ya videonya. Terkait pernyataan saya tadi pagi tentang istilah menelpon Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebenarnya hanya istilah. Dan yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya, kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata si kakek, maksud dia menelpon Allah adalah perjalanan spiritualnya, kontak batin dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata si kakek. Saya pikir setelah videonya viral bahwa dia itu menelpon Allah, saya rasa dia akan membagi-bagi nomornya Allah. Ternyata tidak. Ya Allah. Si kakek ini mengistilahkan spiritual atau kontak batin dengan Allah dengan sebuah istilah nelpon Allah. Padahal istilah nelpon Allah itu sangat jauh berbeda. Berbeda sekali dengan spiritual. Kalau nelpon itu kan butuh nomor kayak ya, butuh nomor. Kalau spiritual gak perlu nomor. Saya pikir Anda itu mau membagi-bagi nomornya Allah, entah nomor WA-nya, kayak IG-nya, kayak apalah. Ya Allah kakek. Ayolah kek, sadar kek. Ya sudah sepuh. Gak usah seusia kakek ini, kita saja yang masih muda, kaum muda, itu gak perlu nyeleneh, gak perlu. Kita hidup sewajarnya saja. Kalau hanya pengen viral, gampang sekali. Kalau hanya ingin viral, gampang sekali. Bul ala zamzam fatu'raf. Kencingi saja itu air zamzam. Maka Anda akan segera viral, Anda akan segera dikenal banyak orang. Bul ala zamzam. Tetapi, untuk apa sih viral? Kalau viralnya itu ternyata memalukan. Tapi bagi kami si kakek ini masih lumayan gentle, masih mau mengklarifikasi. Sebab di zaman sekarang ini banyak orang, ada orang yang setelah membuat pernyataan yang kontroversial, bahkan merupakan sebuah hal yang di luar fakta, dia itu tidak mau mengklarifikasi. Contoh, ada orang yang mengatasnamakan keputusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama Muktamar NU pada tahun 1926 Masehi tentang hukum tahlilan. Orang itu berkata, di era pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, tahlilan itu ihda'u thawabil qiraah, menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an. Di eranya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu lebih condong kepada pendapat yang menyatakan tidak sampai pahala bacaan Al-Qur'an.
Padahal di dalam kitabnya pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, jelas beliau justru memilih pendapat yang mengatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Dan Hadratus Syekh pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama Haji Muhammad Hasyim Asy'ari justru membantah pernyataan orang yang mengatakan tidak sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Kami bantah itu pendapat bahwa itu merupakan sebuah kebohongan atas nama pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Tapi orang itu tidak mengklarifikasi ucapannya. Ya, gimana ya? Seharusnya kalau orang itu memang berpendidikan, orang itu memang memiliki amanah keilmuan, harus berani mempertanggungjawabkan apa yang ia sudah ucapkan. Apalagi mengatasnamakan keputusan Muktamar Jamiah Nahdlatul Ulama. Harus berani sebenarnya minta maaf atau klarifikasi. Atau kalau memang merasa dirinya benar, ya seharusnya siap untuk berdiskusi. Kami sudah mengajak itu orang, ayo kita diskusi. Kalau memang tidak berani untuk mengklarifikasi atau apalah gengsi mungkin, ayo kita diskusi. Biar umat ini paham bahwa apa yang ia sampaikan itu sungguh merupakan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Tidak sesuai dengan isi keputusan Muktamar Jamiah Nahdlatul Ulama. Namun sampai sekarang orang itu tidak klarifikasi. Tidak ada respon ketika diajak diskusi. Kalau kakek ini kan masih mending teman-teman. Dia masih mau mengklarifikasi. Saya rasa masih lumayan gentle lah. Lumayan gentle. Sebab itu saran kami kepada siapapun yang merasa dirinya tidak akan mampu atau gengsi klarifikasi, apalagi meminta maaf di depan publik. Saran kami jangan pernah melakukan kesalahan di depan publik. Kalau sekiranya setelah itu tidak mau klarifikasi, tidak mau minta maaf. Tiru kakek ini. Kakek ini sepuh, merasa mengaku dirinya nelpon Allah. Setelah viral videonya, klarifikasi itu ya. Dan bagi orang yang memang mencari kebenaran, tidak akan pernah merasa keberatan, apalagi gengsi untuk minta maaf kalau memang dirinya salah. Jangan seperti para sutat-sutat Wahabi yang atas nama Imam Muna Asy-Syafi'i tentang masalah hukum ngaji Al-Quran di sisi kubur. Dia mengatakan Imam Asy-Syafi'i maupun ulama-ulama Syafi'iyah menentang keras mengaji Al-Quran di sisi kuburan. Padahal Imam Muna Asy-Syafi'i maupun ulama-ulama Syafi'iyah justru menganjurkan bagi siapapun yang berziarah ke kuburan agar membaca atau ngaji ayat Al-Quran. Itu fatwanya Imam Asy-Syafi'i maupun ulama Syafi'iyah yang benar. Hingga sekarang nggak ada klarifikasi dari Sutat Wahabi tadi. Ada lagi yang atas nama Syekh Izzuddin bin Abdissalam tentang hukum bersalaman setelah selesai sholat. Katanya, kata orang itu, Syekh Izzuddin bin Abdissalam membid'ahkan atau menganggap sesat salaman setelah sholat ya. Padahal di dalam kitab beliau sendiri, Syekh Izzuddin bin Abdissalam, dalam kitabnya yang bernama Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, jelas Syekh Izzuddin bin Abdissalam memperbolehkan kita salaman setelah selesai sholat. Boleh. Bukan bid'ah, bukan sesat. Hingga sekarang pun orang itu tidak klarifikasi, apalagi minta maaf. Ada juga yang atasnamakan Imam Asy-Syafi'i. Kata orang itu Imam Asy-Syafi'i lebih senang, lebih suka sholat tarawih atau qiyamul Ramadan sebanyak 11 rakaat sakwitirnya dalam kitab Al-Um. Padahal di dalam kitab Al-Um sendiri Imam Muna Asy-Syafi'i jelas lebih senang sholat tarawih qiyamul Ramadan sebanyak 20 rakaat dan 23 sakwitirnya. Itu dalam kitab Al-Um. Dia berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i. Hingga sekarang gak mau klarifikasi, apalagi minta maaf. Ini sutat-sutat kaum sebelah itu ya.
gengsinya luar biasa. Ada lagi Sutat Wahabi yang mengatasnamakan Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hukum imsak, menahan diri dari makan, minum, maupun yang lainnya yang bisa membatalkan puasa. Kata orang itu, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menghukumi bid'ah mukaroh imsak. Padahal Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari jelas memperbolehkan imsak. Lagi-lagi dusta. Sampai saat ini orang itu tidak klarifikasi, apalagi minta maaf kepada umat. Ada lagi Sutat Wahabi yang juga berdusta atas nama Imam An-Nawawi tentang mengusap wajah setelah selesai berdoa. Kata orang itu, Imam An-Nawawi menghukumi bid'ah atau sesat mengusap wajah setelah selesai berdoa. Padahal dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi jelas Imam An-Nawawi menganjurkan kita setelah selesai berdoa mengusap wajah. Setelah kita selesai doa mengusap wajah, bukan bid'ah, bukan sesat. Lagi-lagi orang itu berdusta dan sampai saat ini tidak ada klarifikasi, apalagi minta maaf kepada umat. Ada juga yang dusta atas nama Imam An-Nawawi tentang masalah hukum melafatkan niat. Katanya Imam An-Nawawi mengkritik ulama yang menganjurkan melafatkan niat. Padahal Imam An-Nawawi sendirilah yang menganjurkan kita melafatkan niat. Lagi-lagi berdusta. Tapi sampai saat ini orang itu tidak klarifikasi, apalagi minta maaf kepada umat. Bagi kami, orang-orang yang tidak punya keberanian untuk klarifikasi, apalagi minta maaf, hindari kebohongan. Kalau tidak tahu, mending diam. Jangan membohongi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasihan umat Rasulullah. Mereka ingin mencari ilmu, mereka ingin mencari sebuah pengetahuan, tapi sayangnya mereka hanya mendapatkan sebuah kebohongan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itulah, ayo kepada para penceramah, kepada para pendai, kepada para ustadz, mubaligh dan semacamnya, bawa kitabnya kalau mau berbicara hukum, apalagi atas nama ulama. Takut Anda keliru mengutip. Ketika sudah diluruskan, Anda gengsi untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya. Dan ini merupakan fitnah bagi umat kalau seperti ini.